Seorang anak di Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah tega menikam ibu kandungnya sendiri dengan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Seorang nenek berusia 72 tahun di Bekasi dipolisikan 5 anak kandungnya sendiri. Gara-gara sengketa warisan rumah, seorang anak di Takengon, Aceh Tengah, Aceh tega menggugat ibunya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ibu sepanjang masa tak terhingga, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, mungkin lagu itu biasa kita jumpai dinyanyikan oleh anak kecil, tapi pesannya luar biasa. Ya, sosok ibu adalah sosok yang sangat mulia dalam Islam. Nah, tanggal 22 Desember ini kita akan peringati Hari Ibu. Bagaimana kita memperingati Hari Ibu? Apakah cukup dengan memberikan selamat Hari Ibu atau selamat Hari Ibu buat bunda atau mama gitu, atau memang kita diajarkan untuk menghormati ibu di setiap hari, tiap detik, tiap menit. Nah, bagaimana penghormatan kita terhadap ibu? Bagaimana Islam melihat sosok ibu? Nah, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Mukhlisin. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta ini dan dosen dari Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Rifki. Nah, ini kan ya kita mau menyambut Hari Ibu nih tanggal 22. Ya, penghormatan kita cukup nggak sih dengan mengucapkan selamat Hari Ibu gitu, atau memberikan kue gitu Pak Ustadz? Ya, saya kira sangat tidak cukup ya. Karena kalau menghormati Hari Ibu hanya sekedar ucapan tanpa kita menempatkan ibu pada tempat yang sejatinya dilukiskan dalam Al-Quran, seiring dengan begitu jasa-jasa ibu yang luar biasa. Ada satu gambaran Mas Rifki, ada seseorang yang menggendong ibunya lumpuh untuk tawaf keliling Ka'bah gitu, karena ibunya pengen umroh atau haji. Terus ketemu dengan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Laki-laki itu merasa sudah bisa membalas kasih ibu jasa yang tiada tara tadi sepanjang masa tadi. Sahabat tadi mengatakan, apakah yang saya lakukan untuk memuliakan ibu saya, menggendongnya kemanapun dia mau, termasuk umroh atau haji ini, sudah termasuk saya membalas kasih orang tua saya? Ibnu Umar mengatakan, belum seberapa, apa yang kau lakukan belum bisa membalas hanya satu erangan rasa sakit ketika ibumu melahirkanmu. Artinya kan, wah, masih mungkin ketika kita ya diberikan kesempatan hidup berkali-kali ya, mungkin tidak akan pernah mampu untuk membalas jasa orang tua, terutama ibu kita. Maka dalam Al-Quran kan kata-kata memuliakan orang tua termasuk ibu itu kan menggunakan kata-kata ihsan, wabil walidaini ihsan. Bayangkan Mas Rifki, wa qadha rabbuka alla ta'budullah wala wabil walidaini ihsana. Jadi perintah pertama itu menyembah Allah, perintah kedua berbuat ihsan kepada orang tua. Jadi derajatnya itu setelah Allah langsung orang tua. Kata-kata ihsan itu berarti apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak dari yang kita terima. Membalas yang sama aja mungkin tidak akan pernah kita mampu, apalagi membalas dalam konteks ihsan ya, kebaikan yang lebih besar lagi. Jadi saya kira nggak cukup dengan ucapan, tapi bagaimana perilaku kita sebagai seorang anak, putra putri dari ibu kita itu memperlakukan ibu pada konteks yang sesungguhnya dianjurkan dan disabdakan oleh Rasulullah, bahkan dinaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini kan ada ya dalam ya kita mungkin kesehari-harian kita karena sering berinteraksi gitu, mungkin masih ada yang serumah gitu ya, sering tidak dengan sadar atau tanpa sadar itu mengucapkan kata atau apa, padahal dalam Al-Quran jelas sekali Pak Ustadz, wala taqul lahuma saja. Jadi misalkan disuruh untuk beli gula di warung atau disuruh untuk membersihkan kamar mandi, mungkin kita capek atau masa aku atau gimana, itu separah itu ya Pak Ustadz, ngomong aja nggak boleh ya? Separah itu karena kenapa kemudian menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua adalah amal yang mulia, maka yang disebut durhaka itu juga begitu. Apa itu? Antusyriku bihi syai'an. Yang durhaka pertama itu engkau syirikkan
menyekutukan Allah dan uququl walidain. Jadi durhaka pada orang tua, dan kedurhakaan itu pada titik yang Mas Rifki tadi sampaikan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah berkata itu sebagai sebuah ekspresi ya. Artinya kita tidak respect sama orang tua kita. Mungkin karena pendidikan kita lebih tinggi, mungkin orang tua kita hartanya lebih tidak sebanyak kita, sehingga kadang-kadang kita apa sih gitu ya. Padahal kita ada, kita sukses itu gara-gara orang tua. Bahkan dilanjutkan wala tanharhuma, jangan kau bentak mereka. Dan kemudian waqul lahuma qawlan karima. Mestinya engkau perlakukan mereka dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang kemudian boleh jadi orang tua kita tidak sepandai kita. Tapi ingatlah kepandaian yang hari ini kita raih berkat ibu kita, orang tua kita, maka tetap perlakukan mereka. Bahkan ketika mereka pun kemudian berbeda keyakinan dengan kita, itu menarik. Ketika orang tuamu menyuruh engkau untuk sesuatu yang Allah tidak ridho karena berbeda agama, wala tuti'huma. Al-Quran jelas mengatakan itu, jangan kau ikuti dia. Karena apa? Karena la ta'ata li maksiatillah. Kalau untuk keburukan tidak ada boleh taat kepada siapapun, bahkan kepada orang tua. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, indah sekali. Tapi tetap perlakukan orang tuamu, mungkin cuman sekedar lulus SD, mungkin berbeda keyakinan, mungkin miskin orang tua, tetap perlakukan mereka dengan perlakuan yang terbaik. Itu kan indah sekali. Islam sesungguhnya mengajarkan dan meletakkan kedudukan orang tua, wabil khusus ibu, itu pada tempat yang sangat mulia. Ya, dalam sebuah hadis kan dikatakan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu fi sukhtil walidain. Apa ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, kalau kita lihat banyak kasus di Indonesia ya, khususnya ya, ada misalkan ibu yang mempidanakan anaknya karena misalkan rumahnya dijual gitu, terus ada juga anak yang membunuh ibu atau bapaknya gitu. Itu udah separah itu gitu loh. Nah, bagaimana, saya nggak bisa ngebayangin apakah keriduan mereka itu, kemurkaan mereka itu menjadi kemurkaan Allah ya Pak Ustadz? Saya wassalam, saya selalu mengatakan begini, Anda boleh kaya, Anda boleh pandai, Anda boleh sukses di dunia, tapi kalau nggak dapat orang tua, membuat luka atas orang tua, terutama ibu, selesai hidup kita. Boleh jadi kita sukses tapi keberkahan nggak ada. Boleh jadi mungkin kita punya segala-galanya, ada kekosongan batin di situ. Kalau nggak dapat ridho orang tua, berarti apa? Dapat murka orang tua. Kalau murka orang tua berarti Allah ikut itu. Allah senyum karena senyum orang tua. Allah ridho karena ridho orang tua. Mungkin jangan betul-betul, artinya kan kemudian Rasulullah mengatakan al-walidu ausatul abwabil jannah. Maka Rasulullah mengatakan orang tuamu itu pintu tengah yang paling luas, paling lebar, pintu tengah surga. Maka Rasulullah memberikan pilihan, fa'addi dzalikal bab gitu, wahfathu, engkau abaikan pintu surga yang paling luas itu dengan memuliakan ibumu, atau engkau kemudian abaikan, engkau lukai mereka, engkau sakiti mereka. Maka pilihan cuma kita, pilihan ada pada kita, mau menjadikan orang tua kita sebagai pintu kunci surga kita, ataukah menjadikan orang tua menjadi sebab murkanya Allah kepada kita. Dan keberkahan hilang itu Mas Rifki kalau kemudian kita bikin luka ya, kecewa orang tua dengan alasan apapun ya, kecuali dengan alasan tadi ya, yang syariat, yang qot'i, yang kemudian orang tua kita memaksa kita untuk ikut keyakinannya dan segala macam, itu pun menolaknya harus dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang tetap memuliakan. Tapi kalau untuk akidah kan memang ada batasannya, nggak bisa ditolerir ya. Itu kemudian nafsi-nafsi, lakum dinukum waliyadin. Tapi kan tidak harus memutuskan tali silaturahmi. Tapi tidak harus kemudian mencaci maki ibu kita, merendahkan ibu kita. Makanya banyak kasus yang hari ini diviralkan itu miris juga ya. Kadang anak kemudian tiba-tiba mempidanakan hanya gara-gara satu harta yang tidak seberapa ya, mempidanakan ibunya, mempidanakan orang tua. Kok menurut saya ini jauh dari keridhaan Allah itu menurut saya. Ya kan ada yang disebut anak durhaka ya. Itu maksudnya apa ya Pak Ustadz? Ya itu tadi uququl walidain. Jadi betul-betul anak durhaka itu anak yang tidak bisa menempatkan ibunya, orang tuanya ya, sebagaimana disampaikan Allah dan Rasulullah, bahwa mereka itu mendapatkan kayak semacam hak prerogatif yang menentukan ridhonya Allah sama anak itu tergantung sama ridho orang tua. Tentunya namanya durhaka itu di dalam konteks kebaikan.
ketika orang tuanya baik, ketika orang tuanya mengajarkan hal-hal yang positif, tetapi dia kemudian tidak mengikuti, malah memusuhi. Bahkan ada kasus kan anak membunuh orang tuanya hanya gara-gara nggak dikasih uang tertentu ya, yang kemudian untuk kesenangan dia, itu masuk dalam kategori uququl walidain, dalam kategori durhaka. Nah, ada personifikasi anak durhaka itu kan model maling kundang gitu, yang kalau misalkan hukumannya jadi batu itu kelihatan gitu loh Pak Ustadz. Tapi kan kalau hukumannya mungkin murka Allah belum begitu kelihatan kalau nggak benar-benar jadi kayak batu, kayak maling kundang gitu ya Pak Ustadz. Ya akhirnya kan kemudian sinetron-sinetron yang adab segala macam nggak mempan, karena apa ya, agama itu keyakinan Mas Rifki. Agama itu butuh ya sesuatu yang memang kadang-kadang gitu orang butuh ainul yakin, melihat baru yakin. Tapi kan banyak kasus sesungguhnya di sekitar kita, orang-orang yang kemudian membuat kecewa ibunya, orang tuanya, itu bubrah gitu, rusak hidupnya gitu. Dan itu kemudian biasanya dalam kasus-kasus tertentu kalau kita dekat ngikutinya itu rusak ya, semuanya menjadi hancur ya. Mungkin boleh jadi dia kelihatan ya mewah segala macam, tapi ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kemudian tetap. Kemudian kalau ngomongin ridho Allah itu kan segala-galanya gitu. Iya kan, Islam begitu memuliakan ibu ya. Ya bahkan dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu gitu, dan juga di dalam organ tubuh ibu ada rahim. Itu kan rahim salah satu asma Allah ya. Ya yang Maha Kasih gitu. Nah, itu kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Itulah indahnya Allah meletakkan ibu bukan ayah gitu ya. Mohon maaf, itu tidak ada hari ayah juga ya. Kita ayah. Iya, tanggal 22 itu hari ibu, untuk menunjukkan betapa bahwa perempuan itu luar biasa kedudukannya dalam Islam. Banyak penjelasan tentang itu. Surat An-Nisa, surat tentang perempuan, bahkan surga di bawah telapak kaki ibu. Bahkan ketika sahabat Jahimah itu minta izin perang sama Rasulullah mengatakan, hal ummuka hayyun, apakah ibumu masih hidup gitu. Jahimah mengatakan iya gitu, pulang kamu gitu, jihadmu itu ibumu. Baru kemudian ada hadis itu, karena di bawah telapak kaki ibumu ada surga. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya, siapa yang berhak mendapatkan penghormatan dari diriku ya Rasulullah? Ummuka, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ibu, baru abuka, dan seterusnya. Artinya memang luar biasa. Salah satunya yang Mas Rifki tadi sampaikan, bahwa di dalam rahim seorang, di dalam badan seorang ibu itu ada rahim. Rahim itu salah satu sifat yang Allah sendiri namakan itu sebagai nama Allah. Kan ada sebuah hadits qudsi, Anar Rahman, saya ini yang maha rahman, wa khalaqtur rahim min ismi. Saya ini yang maha rahman dan saya jadikan rahim sebagai namaku. Maka barang siapa menjunjung tinggi rahim, menjalin tali silaturahim, aku akan sambung kasih sayangku kepada dia. Waman qata'aha, dan barang siapa memutuskan tali silaturahim, maka aku akan putuskan juga. Artinya di dalam diri seorang ibu ada sifat ketuhanan yang disebut Ar-Rahim, itu yang Allah tegaskan itu sebagai nama Allah. Dan yang menarik, kalau kita kembalikan kepada bahasa Arab, Mas Rifki, kata ibu itu umun gitu ya. Kata-kata umun itu ternyata kenapa begitu dimuliakan di dalam Al-Quran lewat banyak ayat dan lewat hadis-hadis Nabi. Kalau kita baca Maqayis Atul Al-Lughah gitu ya, itu buku tentang bagaimana memaknai kata-kata itu yang dikarang oleh Ibnu Faris, seorang pakar bahasa abad 4 Hijriah. Beliau mengatakan begini, kenapa itu menjadi luar biasa? Karena di dalam kata itu secara etimologi itu terkumpul 4 makna. Pertama itu al-asl. Kenapa menjadi penting? Karena itu asal, sumber apa? Sumber kehidupan kita. Mau hebatnya kita, mau presiden, mau apa, kalau nggak ada ibu, kita lahir dari rahim ibu kita, maka ibu menjadi wajar mendapatkan penghormatan 1, 2, 3 gitu. Yang kedua al-marji. Al-marji itu artinya tempat kembali. Artinya apa? Ini dimaknai oleh Ibnu Faris. Kenapa itu disebut al-marji atau tempat kembali? Karena paling nyaman itu kalau kita punya masalah, punya gegana ya,
gelisah, galau dan merana, kembali ke ibu itu. Belum ngomong aja, bersandar di bau ibu, di pelukan ibu itu selesai. Jadi betul-betul ibu itu tempat kembali gundah gulana, tempat kembali curhatnya anak-anaknya, dan itu biasanya nyaman sekali ya. Maka beruntunglah yang masih punya ibu, muliakan mereka, karena dengan itu Anda mendapatkan kunci surga. Yang ketiga, Ibnu Faris mengatakan itu punya makna namanya al-jamaah. Al-jamaah itu sekumpulan. Maknanya apa? Ibu itu memang punya kasih tiada tak terperi tadi yang sepanjang masa. Maka kemudian Masya Allah, ibu itu kadang-kadang ya disakiti, diremehkan anak-anaknya, yang ada apa? Dibalas dengan apa? Di setiap sholatnya ada doa tulus, di sepertiga malamnya ada doa tulus. Jangan-jangan kita sukses ya menjadi sesuatu di dunia ini, jangan-jangan bukan karena kepandaian kita, jangan-jangan bukan karena networking kita hebat, tapi karena doa tulus yang tanpa pamrih, cinta yang begitu luar biasa, doa-doa yang tidak mengharapkan apa-apa, dan itu mustajabah dari ibu kita. Jadi disebut ibu disebut itu karena jamaah, terkumpul di dalam diri seorang ibu itu kasih sayang yang kemudian sepanjang masa ya. Kalau anak kan sepanjang jalan saja gitu, kadang-kadang lupa kalau sudah sukses. Yang keempat, ternyata kata itu punya makna adin. Adin itu artinya apa? Agama atau panutan, atau kemudian ibu itu harus menjadi panutan. Kenapa ibu ditempatkan di tempat yang mulia? Karena ibu itu menjadi sosok yang menjadi rujukan, role model anak-anaknya. Begitu luar biasa Ibnu Faris memaknai kata di dalam bahasa Arab, ternyata punya makna tercakup 4 hal tadi, yaitu al-asal, asal, kemudian al-marji gitu, tempat kembali kita kalau kita punya masalah, kemudian terkumpulnya kasih sayang yang tiada tara, dan kemudian panutan kita. Nah, dalam mahfuzat atau pepatah Arab juga kan dikatakan al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama kita ya kita tahu kan bahwa kita dilahirkan oleh ibu, dan ibu membawa kita 9 bulan itu dalam perutnya, nggak bisa ditinggalkan, taruh dulu nih ya. Kita mau jalan taruh dulu kan nggak bisa gitu. Jadi benar-benar interaksi itu lewat makanan, lewat nafas, lewat aliran darah. Itu juga sudah interaksi luar biasa ya. Menjadi wajar kemudian mahfudat atau pepatah Arab itu mengatakan al-madrasatul ula, karena sebelum PAUD, sebelum usia dini gitu, bahkan sejak dalam kandungan, kalau dalam bahasa agama semenjak hidup secara fisik maupun rohani 4 bulan itu ditiupkan ruh, itu anak itu merespon, belajar dari perilaku ibunya. Karena apa? Ikut gitu, diajak kondangan ikut, diajak sholat ikut, diajak ngaji Quran ikut. Maka saya sering kemudian kalau ngisi orang 4 bulanan itu Mas Rifki, saya tekankan betul, mulai hari ini ibu sama suaminya ya, calon ayahnya, hati-hati betul kalau dialog gitu, kalau ngobrol. Karena apa? Anaknya dengerin, terutama ibunya. Kalau ibunya sedih, anaknya ikut sedih. Kalau ibunya kemudian melakukan ibadah-ibadah, itu sama dengan lagi mengajarkan ya hal-hal baik sama bayi yang ada dalam rahim. Maka belajarnya itu kalau Islam luar biasa, semenjak 4 bulan dalam kandungan sudah mulai merespon. Maka ada buku yang menarik, judulnya itu Mukjizat Abad 21. Itu satu kasus Mas Rifki tentang seorang anak namanya Said Muhammad Toba-Tobai. Itu dia diuji di salah satu college Islam di London, di negara Inggris sana. Dia diuji oleh 3 profesor ilmu Al-Quran selama 210 menit, kira-kira 3,5 jam. Ujian itu tentang tafsir Al-Quran, dan dia mendapatkan nilai 95, summa komplot lah. Dan ketika Mas Rifki ada orang diuji dapat gelar doktor, diuji selama kurang lebih 3,5 jam, kemudian di kampus terkenal di Inggris, kira-kira umurnya berapa Mas Rifki? Mungkin 20-30 ya dokter kan kira-kira 25 itu udah paling muda, ternyata umurnya baru 7 tahun. Dan itu menghiburkan dunia. Dan ternyata telah ditelusuri ayah ibunya ketika menikah itu, ibunya umur 20 tahun, ayahnya umur 23 tahun. Ketika menikah itu memutuskan mereka untuk berkhidmat menghafal Quran. Terjadilah maka kemudian proses, ibunya hafal Quran, ayahnya hafal Quran, dan ternyata anak ini semenjak dalam kandungan itu disenandungkan Al-Quran.
Kemudian ketika menyusui disenandungkan Al-Quran, umur 5 tahun sudah hafal Quran, umur 7 tahun itu dialog di rumah itu tuh berdasarkan Al-Quran. Kalau ditanya itu, misalkan ketika habis viral itu kan dia diundang kemana-mana. Ketika ditanya toba-toba ini, siapa yang Anda paling cintai, ibumu atau ayahmu? Jawabannya Quran, mudabdabina baina dzalik. Ketika dia senang bola di Saudi Arabia, dia diundang, kemudian diberi kaosnya Lionel Messi karena dia tuh senang bola dan idolanya sama dengan idola saya, Lionel Messi. Dia terima itu dengan ucapan terima kasih, tapi kemudian dia menjawab walibasu taqwa khair. Sebenarnya pakaian takwa itu lebih baik. Jadi kalau marahan sama temen, sama kakaknya itu, ngadunya sama ayahnya itu ngadu pakai bahasa Quran dan ayahnya menjawabnya dengan bahasa Quran. Yang ingin saya sampaikan dari kisah itu, artinya memang ibu itu betul-betul harus sadar bahwa pendidikan anak-anaknya dimulai bahkan ketika mengandung. Kalau Rasulullah kan kemudian memberikan spesifikasi lagi, penegasan, setiap bayi yang lahir itu kullu mauludin yuladu alal fitr. Setiap bayi itu putih, bersih gitu, seperti kertas gitu Mas Rifki. Ini tergantung bapak ibunya, terutama ibunya, kertas itu dilukis apa? Mau dilukis kekerasan, mau dilukis intoleransi, mau dilukis kesantunan, mau dilukis apapun, itu tergantung kecilnya. Bahwa nanti ada peran eksternal ya, sekolah, peran lingkungan. Tapi kalau anak-anak tumbuh dalam suasana demokratis, dalam suasana saling respect antar keluarga, dalam suasana keterbukaan, dalam suasana dialog, dalam suasana toleransi, saya yakin nanti beraktivitas apapun anak itu, kalau tumbuh dalam suasana seperti itu, dia tidak akan terpengaruh. Maka kan kemudian Rasulullah mengajarkan haknya anak dari orang tua itu, salah satunya ada wawadu'u maudhi'an hasanan. Anak itu berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang, tidak boleh ada habisnya, selain diberi pendidikan akhlak yang mulia, sehingga nanti kemudian dia tumbuh besar menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi saya kira mahfudzat itu sangat tepat. Artinya apa? Wahai para ibu, Anda ditempatkan di tempat yang mulia, tapi juga punya tanggung jawab. Pendidikan, kemudian generasi selanjutnya dari bangsa ini tergantung dari para ibu, yang kemudian mestinya membuat para ibu kemudian juga memantaskan diri Mas Rifki menjadi guru terbaik buat anak-anaknya, karena apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh ibu, secara umum orang tua juga akan di copy paste oleh anak-anaknya. Sentral sekali ya sentral peran ibu, pendidikan keluarga lah kalau lebih khusus ibu. Nah makanya kan Ali bin Abi Thalib gitu mengatakan bahwa untuk menjadi ibu persiapannya itu 20 tahun. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan 25 tahun. Lebih jauh dari itu. Lebih jauh dari itu. Jadi nggak ada kursus singkat menjadi ibu. Coba misalkan kalau sekarang kan pengen yang instan, singkat, seminggu udah bisa semua gitu. Bahkan kalau di kita ini sebenarnya ada upaya positif ya, kita apresiasi. Kalau orang mau nikah itu kan ada kursusnya itu. Sebenarnya 2-3 hari, kalau nggak lulus sebenarnya nggak boleh nikah, itu nggak siap jadi orang tua. Tetapi ternyata Imam Al-Ghazali, Ali bin Abi Thalib memberikan perspektif yang lebih jauh dari itu. Artinya apa? Anak itu dipersiapkan semenjak kita memilih pasangan gitu ya, bukan ketika mengandung gitu. Artinya memang bukan sesuatu yang tiba-tiba, ini proses. Dia akan belajar dari ibunya dan kemudian belajar dari banyak hal, sehingga kemudian ketika dia memutuskan menjadi ibu dan melahirkan, dia siap ya, siap menjadi guru pertama dari anak-anaknya. Nah, sekarang kan banyak yang gagap kan, baru sadar 2 tahun ini orang tua kemudian disadarkan, jadi guru itu tidak mudah semudah yang kita bayangkan. Banyak yang stres kan, orang tua harus banyak PR, harus banyak ini, ternyata pelajarannya susah dan sebagainya. Dulu pokoknya berangkat sekolah beres gitu. Akhirnya apa, kita sadar, oh luar biasa, tanggung jawab orang tua itu bukan sekedar anak itu bukan anugerah saja, tapi juga amanah. Tetapi Allah katakan memang anak itu fitnah, anak itu ujian. Tapi kalau kita sukses menghantarkan anak-anak kita, mahkota surga akan diberikan. Wallahu indahu ajrun adzim. Kata surat At-Taghabun, Allah sediakan mahkota ganjaran yang luar biasa bagi orang tua yang menghantarkan anak-anaknya mengenal Allah, menjadi manusia unggul, bukan hanya cerdas tapi punya akhlakul karimah. Jadi luar biasa sekali ya kalau misalkan pesannya dari Ali bin Abi Thalib dan Imam Al-Ghazali.
Ya kalau kita punya anak perempuan sekarang, ya itu kita lagi mempersiapkan seorang ibu dari sekarang gitu loh. 20 tahun yang akan datang mungkin dia akan menjadi ibu dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Bahkan sebelum Imam Al-Ghazali lebih jauh lagi 25 tahun. Ya kan ada yang menikah 20 tahun, ada yang 25 tahun gitu. Jadi dari baru lahir pun kita emang artinya kesadaran itu harus menjadi kesadaran bersama ya Mas Rifki ya. Tentunya ayahnya juga suaminya juga harus punya kesadaran itu, membantu istrinya waktu anaknya lahir ini calon ibu nih. Bukan sekedar anak tapi calon ibu. Karena apa? Mereka akan dididik sesuai dengan perspektif. Kalau sekedar anak kan didikte sama orang tuanya, tapi ini adalah calon ibu dari cucu-cucu saya, sehingga kemudian perspektifnya lebih luas dari itu. Jadi tidak instan, sehingga yang lebih penting lagi, seorang yang mempersiapkan anaknya menjadi calon ibu itu, orang tuanya juga harus memantaskan diri, karena akan menjadi role model bagi anak yang sekaligus calon ibu itu. Jadi perilaku ibu itu akan dikopi, akan diimitasi oleh anaknya yang calon ibu tadi. Jadi akhirnya apa? Hati-hati betul ya kita bersikap, hati-hati betul kita bertutur kata, hati-hati betul kita bertindak, karena semuanya direkam oleh anak kita yang bukan sekedar dia seorang anak, tapi kalau anak itu perempuan, dia nanti akan jadi guru pertama bagi anak-anaknya lagi. Ya luar biasa ya. Ya kita tahu kan bahwa ya anak yang soleh itu juga ya kalau misalkan kita mulai dari sekarang ini ketika punya anak kecil dan mendidik mereka jadi anak soleh, itu juga katakanlah untuk orang tuanya itu aset besar ya. Ya kan ada hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam yang qata amalu illa bi talatin, sadaqatan jariyah, al ilmu yantafa'u bih, dan waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ya tadi kan kita udah ngomongin peran ibu segala macam. Nah, ini peran anak balas jasanya ketika apalagi kalau orang tuanya udah nggak ada gitu ya. Saya kira ungkapan Ibnu Umar tadi menjadi pemantik ya, betapa bahwa kemudian ketika kita diberi kesempatan hidup berkali-kali pun tidak akan pernah mampu membalas jasa orang tua kita. Makanya dalam Al-Quran itu digambarkan kalau orang tua dalam usia senja itu seperti anak-anak lagi. Padahal itu pesan dari Allah, ayo kesempatan bagi anak-anaknya, balas dulu, balas jasamu, karena dulu waktu anak-anak begitu luar biasa kasih sayangnya, kesabarannya, membimbing, menumbuh kembangkan engkau, tapi ini orang tuamu sekarang Allah berikan sebuah kondisi seperti bayi lagi. Kadang-kadang kesabaran kita udur-uduran. Apa udur-uduran? Bahasa Jawa itu saling punya banyak alasan, rumah saya yang kurang layak, padahal apa? Nggak mau, karena apa? Kesabaran ini kan butuh tinggi ya. Orang tua kita pikun, orang tua kita kadang-kadang sudah tidak bisa melaksanakan aktivitasnya sendiri, harus dibantu dan segala. Padahal itu kesempatan yang Allah berikan untuk balas, berbuatlah ihsan sama kedua orang tuamu. Bahkan kemudian ketika kita misalkan kan kita sebenarnya pengen membahagiakan orang tua, tapi kadang-kadang sebelum kita mampu membalas kebaikan orang tua kita sudah tidak ada gitu. Bahkan Rasulullah kemudian mengatakan ketika ada seorang sahabat dari Bani Salimah itu datang nangis sedih betul, ya Rasulullah gitu, orang tua saya sudah nggak ada, padahal saya pengen membahagiakan saya pengen, sekarang saya dititipi harta oleh Allah agak longgar, saya pengen membahagiakan mereka, tapi orang tua saya masih sudah nggak ada. Apakah kemudian masih ada jalan lain saya bisa membalas kebaikan orang tua saya, termasuk wabil khusus ibu saya? Rasulullah tahu betul ya sahabat itu sedih karena niatnya baik tapi tidak kesampaian. Rasulullah mengatakan nggak usah khawatir, masih begitu banyak jalan engkau memuliakan kedua orang tuamu. Pertama apa? Yaitu wal istighfaru alaihima, engkau mendoakan, memohonkan ampun sama orang tuamu. Yang kedua wassolatu alaihima, doakan di setiap habis sholat, ketika ingat orang tua kita rindu baca Fatihah. Itu ditunggu-tunggu betul Mas Rifki. Kata Rasulullah, inna hadiyatal ahya ilal amwati al istighfar lahum wa shadaqatu alaihim. Sesungguhnya hadiah terbaik dari orang yang masih hidup, ambil khusus ini anak, kepada orang tuanya adalah mendoakan mereka, sedekah atas nama mereka. Yang ketiga menariknya apa? Wal inqadu alaihima, yaitu kalau orang tua kita sebelum wafat punya cita-cita, punya nadar, belum kesampaian, kalau kita punya uang, punya kelonggaran rezeki untuk mewujudkannya, itu pahalanya disampaikan kepada orang tua kita dan wujud penghormatan kita.
Dan yang keempat wasilaturrahimi, dan silaturahim, menjaga hubungan silaturahmi antara kita sama saudara-saudara kita yang dulu kompak gara-gara ada orang tua. Biasanya kalau udah nggak ada orang tua, males kumpul. Itu kalau kumpul kita seneng sekali orang tua kita di alam barzah sana. Dan yang menarik yang keenam itu kata Rasulullah kepada seseorang Bani Salimah itu apa? Wa ikramu sadiqihim. Memuliakan, menghormati teman-teman karib kerabat, teman kantor, teman kerjanya orang tua kita. Dan itu dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu kan anaknya pejabat lah, anaknya Khalifah Umar. Tapi ketika di Madinah dia mendatangi seseorang kenalan, kemudian cerita singkatnya baru dikenal orang kampung itu sampai membuat kaget sahabat-sahabat. Siapa sih? Tiba-tiba kamu berbuat baik, kamu kasih keledai kamu yang hebat, kamu kasih sorban kamu yang istimewa. Tahukah kamu, setelah saya ngobrol-ngobrol, ini ayahnya adalah sahabat ayah saya. Jadi saya menghormati dia, sebenarnya ingin menghormati sahabat yang dihormati dan dimuliakan oleh orang tua saya. Dan yang keenam kata Rasulullah ketika Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu Mas Rifki adalah pengusaha. Dulu dia melakukan perjalanan musim panas dan musim dingin kan kalau dalam surat Quraisy itu. Dan kemudian ketika dia dalam misi perdagangan, ketika dia pulang ke Madinah, ibunya wafat, gitu ya. Maka kemudian dia datang dengan kesedihan yang luar biasa. Ya Rasulullah, ummi tuwfiyat wa ana ghaib. Ibu saya meninggal, saya nggak bisa, gitu ya, nggak bisa menghormat. Bahkan ketika saya pulang sudah dimakamkan, padahal saya cari kerja, cari rezeki itu untuk ibu saya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, apakah saya sedekah saya atas namakan ibu saya, manfaat nggak buat ibu saya? Dan Rasulullah mengatakan na'am, manfaat. Sedekahmu yang kau niatkan untuk ibumu itu manfaat. Saking gembiranya Pak Rifki, berubahlah mukanya yang sedih tadi Sa'ad bin Ubadah dan kemudian meminta kepada Rasulullah, inni usyhidika anna ha'ital mikhrabi sadaqatan. Mau enggak engkau ya Rasulullah jadi saksi, saya punya kebun kurma yang lagi produktif itu, saya sedekahkan atas nama ibu saya. Jadi saking begitunya, karena kita tidak akan pernah mampu membalas kebaikan orang tua kita, bahkan ketika orang tua kita sudah nggak ada pun Rasulullah memberikan jalan keluar, kita masih terus bisa memuliakan, menghormati, berbuat ihsan kepada mereka dengan 6 jalan tadi. Jadi nggak usah khawatir juga, saya kebetulan juga sudah nggak ada ibu, nggak usah khawatir bagi sahabat-sahabat pemirsa channel Tauhid Cinta yang kebetulan baru tahu bahwa betapa mulianya orang tua, yang membuat ridhonya Allah tergantung orang tua. Kita belum sempat dan mereka sudah wafat, masih ada 6 jalan tadi yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada sahabat Bani Salimah maupun Sa'ad bin Ubadah, yang kita masih terus bisa persembahkan untuk orang tua kita. Tetapi yang masih diberi kesempatan hidup, orang tua kita salah satu atau dua-duanya yang dalam usia senja, ingat sabda Rasulullah, rogima anfun mri'in, rogima amfrum mri'in, rogima amfrum mri'in. Rasulullah mengatakan celaka, nyesel sampai 3 kali Mas Rifki. Siapakah itu ya Rasulullah? Orang yang diberi kesempatan hidup dengan kedua orang tuanya dalam usia sepuh, salah satunya atau keduanya dia nggak dapat tiket surga dari kedua orang tua. Artinya apa? Kesempatan betul itu. Kalau orang tuanya sudah sepuh, hidup tinggal di rumah kita, ini sama dengan sumber ridho Allah, tiket surga sudah ada. Jangan sia-siakan. Kalau engkau sia-siakan, Rasulullah sampai mengingatkan 3 kali, menyesal dan menyesallah orang yang diberi kesempatan hidup dengan salah satu atau 2 orang tua yang dalam usia senja, di dalam kehidupannya dia nggak dapat tiket surga. Oke, luar biasa Pak Ustadz ya pembahasan kita kali ini. Ya, kita masih bisa berbakti walaupun kita sudah tidak punya orang tua ya. Dan berbanggalah bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pemirsa Tauhid Cinta yang masih punya orang tua, khususnya ibu ya. Muliakan mereka karena mereka adalah tiket surga karena kita. Mereka adalah tiket surga kita. Dan berbanggalah bagi mereka yang baru menjadi ibu ya. Ya, karena itu juga bagian dari tiket surga sang ibu kan ya, untuk membesarkan anaknya, untuk mendidik anaknya. Ya, mari sama-sama kita muliakan ibu kita. Mari kita menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Ya, semoga bermanfaat dan selamat Hari Ibu untuk kita semua. Mari terus berbakti dan muliakan ibu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.